Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau unboxing buku ajar yang telah saya tulis yang terbit pada bulan Mei 2024. Jadi kemarin saya baru mendapatkan paket ini dari penerbit. Nah, hari ini kita akan coba buka paket buku ajar yang telah saya buat. Jadi saya selama beberapa waktu ini sedang menulis buku ajar yang berjudul buku ajar bahasa Inggris untuk mahasiswa informatika. Jadi diharapkan nanti buku ini dapat bermanfaat bagi saya untuk mengajar mahasiswa informatika terutama pada mata kuliah bahasa Inggris. Buku halaman, jadi kita akan coba buka. Jadi pada penulisan buku ini termasuk juga untuk perjuangan yang luar biasa karena ini membuat bab itu kita juga harus mempertimbangkan kira-kira apakah nanti bab ini dapat berguna bagi mahasiswa ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia pekerjaan. Nah, jadi buku ini terdiri dari banyak bab, di mana nanti setiap bab itu biasanya juga terdiri karena sudah lihat juga bab yang sekiranya nanti bisa bermanfaat bagi mereka dalam pendidikan maupun dalam pekerjaannya. Jadi sebenarnya membahas bab yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari sih ya. Misal katakanlah apa sih perangkat, misal terus kamu punya perangkat apa saja sih, seberapa sering sih kamu menggunakan, terus bagaimana kalau ada permasalahan dengan perangkat misal komputer itu bagaimana cara mengatasinya, terus bagaimana kamu tahu tentang berita-berita yang sedang update pada bidang TIK, bidang teknologi informatika dan sebagainya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya memang ya umum atau sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Yang berjudul English for Informatics, Informatics System, Informatics Engineering Student. Jadi buku ini saya tulis sebagai buku ajar untuk mahasiswa informatika, baik mahasiswa jurusan sistem informatika maupun teknik informatika. Nah, jadi sengaja saya buat ketika saya mengajar mahasiswa informatika, akhirnya banyak hal yang saya dapatkan, akhirnya saya juga mencoba untuk menyelesaikan buku ini. Sebenarnya buku ini sudah beberapa bulan yang lalu saya sudah pikirkan, saya sudah buat beberapa draft untuk daftar isi, tetapi juga ternyata baru selesai di bulan Mei 2024. Nah, jadi kita akan sekilas ya bahas kira-kira bab atau bahasan apa saja yang ada di dalam buku ini. Oke, jadi buku ini diterbitkan oleh CV Eureka Media Aksara. Di sini ada beberapa bab ya. Di sini ada beberapa bab yang saya buat. Di sini ada 20 bab, di mana 20 bab ini terkait dengan bidang informatika, baik dalam keseharian, baik dalam nanti dipersiapkan untuk dunia pekerjaan. Nah, mungkin bisa sekilas kita lihatkan. Nah, jadi di sini ya, di sini sekilas saya akan jelaskan ya. Jadi pada buku ini itu saya memberikan sejumlah daftar singkatan yang terkait di bidang TIK ya. Jadi beberapa singkatan yang terkait di bidang TIK, misal seperti ini saya tuliskan ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus setelah itu saya menuliskan juga tentang beberapa kata kerja yang terkait di bidang TIK dan beberapa kata sifat yang terkait di bidang TIK. Nah, seperti itu. Karena kalau kita tahu ya, ketika kita membahas bahasa Inggris untuk di bidang informatika, maka kosakata itu pasti juga kosakata yang khusus. Jadi kosakata yang biasanya ada di dalam bidang informatika. Nah, terus sebelum menginjak ke bab 1 sampai bab seterusnya, di sini saya lampirkan beberapa tenses. Jadi fungsinya adalah kita bisa review ulang gitu ya, kita bisa membahas materi tenses, di mana nanti tenses ini pasti terkait dengan pembahasan materi di setiap bab ya, jadi pasti tidak jauh-jauh dari tenses. Nah, jadi di sini saya tuliskan what should you know first. Nah, di sini saya tuliskan beberapa tenses, di mana pada tenses ini ada pola aktif dan pola pasif. Gunanya apa sih? Nah, jadi kayak penggunaan kalimat aktif dan pasif ini pasti penting ya digunakan di dalam
bidang informatika. Misal kalau di dalam bacaan, di dalam materi tidak semua kalimat itu aktif, tetapi mungkin kalimat itu pasif ya. Nah, jadi di sebelum bab 1 itu saya melampirkan beberapa tenses, di antaranya adalah simple present, simple past tense, simple present continuous, simple past continuous, simple future, simple present perfect, dan simple past perfect. Nah, lalu mulailah pada bab 1 ya. Pada bab 1 itu membahas tentang hardware dan software komputer, bab 2 membahas tentang penggunaan perangkat ya yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Terus pada bab 3 itu membahas tentang seberapa banyak sih perangkat TIK yang kita miliki di rumah, di kelas ataupun di sekolah. Terus pada bab 4 membahas tentang kepemilikan ya, kepemilikan sebuah perangkat TIK. Terus bab 5 membahas tentang orang-orang yang berada di bidang TIK atau profesi-profesi yang terkait dengan informatika ya, bisa lulusan informatika bisa jadi apa misalnya. Terus pada bab 6 membahas tentang spesifikasi sebuah perangkat ya. Terus bab ke-7 membahas tentang harga sebuah perangkat ya, perangkat TIK baik perangkat elektronik, informatika, teknologi, dan komunikasi. Lalu di bab 8 membahas tentang letak sebuah perangkat. Terus bab 9 tentang seberapa sering sih penggunaan perangkat TIK pada kehidupan sehari-hari. Terus lalu dilanjutkan bab 10 sampai bab 20 seperti ini ya. Nah, jadi pada bab 10 membahas tentang bagaimana sebuah perangkat itu bekerja. Terus bab 11 itu membahas tentang bagaimana kita menggunakan sebuah perangkat ya, jadi cara penggunaan atau langkah-langkah. Terus 12 itu membahas tentang permasalahan yang ada di pada perangkat TIK. Terus bab 13 itu membahas tentang game dan e-sport ya. Terus bab 14 membahas tentang sosial media, bab 15 membahas tentang opini, setuju tidak setuju tentang sebuah ya perkembangan perangkat TIK saat ini yang diikuti dengan apa ya, hal-hal yang terkait dengan AI ya atau kecerdasan buatan. Terus bab 16 tentang update news, jadi kayak berita yang terbaru terkait di bidang TIK. Terus bab 17 tentang desain grafis. Bab 18 itu sudah relate dengan dunia pekerjaan, di mana pada bab 18 itu saya mencantumkan tentang lowongan pekerjaan yang terkait dengan lulusan informatika. Terus bab 19 adalah surat lamaran yang nantinya ditulis oleh calon pelamar lulusan informatika. Dan bab ke-20 adalah tentang kurikulum vitae, CV atau resume yang dibuat oleh lulusan informatika sebagai salah satu bahan lampiran pada surat lamaran pekerjaan. Jadi seperti itu, ada 20 bab. Jadi ketika kalian ingin tahu isi dari setiap babnya, nanti saya akan tampilkan ya pada kolom deskripsi untuk link pembelian. Jadi buku ini insya Allah bisa kalian dapatkan secara online, jadi di beberapa e-commerce ya. Nanti silahkan untuk sistem pre-order mungkin beberapa hari ya, nanti silahkan untuk mengikuti langkah-langkah pembelian buku. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti ada video berikutnya, jadi barangkali next ya kita bisa buat video atau kita akan bahas lebih lanjut tentang isi buku ini yang sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi insya Allah kita ketemu pada video-video berikutnya.